ingin mendatangi tempat ini mesti nanti giliran begitu ya. Kalau diterima tapi itu sudah. Oke, silakan, terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman kita yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan bicara mengenai nilai kehidupan di dalam Tuhan. Nanti saya akan selingan dengan kesaksian-kesaksian ya, melalui foto dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya harus pakai hijau karena saya pikir perjamuan itu di minggu pertama, tetapi hari ini perjamuan tidak mengaburkan, tidak harus bagaimana mesti putih hitam, tetapi saya hijau-hijau. Yang penting bukan kolor hijau. Nilai kehidupan di dalam Tuhan. Nilai kehidupan di dalam Tuhan apa saja? Tuhan yang pertama merancang sejak awal hidup kita. Yang kedua, rancangan awal Tuhan selalu membawa damai dan bukan kecelakaan. Yang ketiga, manusia memiliki hak bebas. Yang keempat, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Yang kelima, Tuhan mengatur di setiap titik perjalanan ke tujuan berikutnya. Yang keenam, firman menerangi perjalanan hidup sebagai pelita kaki dan terang bagi jalan kita. Yang ketujuh, kesetiaan dan tetap bertahan adalah syarat menerima janji firman. Yang pertama, Tuhan merancang sejak awal hidup kita. Mazmur 129 ayat 14-16 mengatakan 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saya percaya kita tercipta bukan kebetulan jeblok dari buah semangka, dari pohon pisang, tidak. Semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Jadi saudara, apapun bentuk kita, dari bangsa mana, dari suku mana, tidak menjadi sebuah perbedaan yang harus membuli satu dengan yang lain. Saya sebagai orang Jawa, jemaat kami kebanyakan orang Batak. Makanya setiap saat kami ada sebuah tematik Batak bermazmur, karena semuanya orang-orang Batak banyak di situ, dan kita mencoba apa yang menjadi kebiasaan mereka, kita masuk ke dalam sebuah gereja. Saya melihat orang-orang mereka itu pekerjaannya apapun juga, tetapi kalau sudah ke gereja, sambung nggak lepas dari itu. Kadang ada yang pakai urus, yang itu begitu pakai kain yang luar biasa bagus. Karena mereka tahu bahwa di dalam rumah Tuhan harus memberikan yang terbaik. Amin, saudara. Dan kita juga seperti itu, saudara. Bahwa kita dirancang sebagai orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Manado, dan orang apapun sudah ada dalam rancangan Tuhan. Kita nggak bisa pilih, saudara. Saya mau lahir dari keluarga bangsa ini. Saya ingin berkulit seperti ini, berambut seperti ini. Tidak. Tetapi Tuhan rancang begitu luar biasa. Dan bahkan rancangan demikian itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Pada saat saya kecil, saya pasti mengingat itulah. Dan teman-teman yang masih ada stay hari ini tetap mengingat bagaimana kami waktu kecil. Tentunya satu kalimat. Pokoknya Mas Sigit sama Mas Yus ini adalah anak-anak yang suka gendut, suka berantem, lempar-lemparan. Kalau lagi buat cetak bata, saudara, adiknya itu selalu salah. Jadi harus diawur-awur sama anak itu. Kita ngarit juga salah. Pokoknya apa-apa saya dimarahin salah waktu itu. Jadi sampai saya udur-uduran sama dia. Dulu gereja bukan begini, di situ masih lalang, ada WC di situ. Saya ngumpet di WC di situ. Dia bawa sabit, saudara, dikejar, disikit, tak pakai nih, begitu, saudara. Dek Parma Limus masih ingat itu peristiwa itu. Dan kita tidak pernah memikirkan bagaimana ke depan. Tetapi background itu tidak menjadi sesuatu buat kita. Amin.
Sekarang kakak ada di Kalimantan melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani di kota Depok, melayani pekerjaan Tuhan. Tidak pernah terancam oleh kita. Dan bahkan saudara sebagian besar ada di tempat ini, kita juga tidak tahu kenapa ada di tempat ini. Yang dari luar belum rencana dari aku, mungkin ada beberapa orang yang selama ini tidak pernah rencana. Kenapa saya harus ketemu dengan Barnabas? Kenapa mesti ketemu dengan orang-orang di sekitar kita? Nggak tahu. Yang berasal dari luar pulau bisa katakan Bapak Ibu supaya saya tidak kenal. Yang bukan asli Lampung ada satu, ada lagi apa? Ini orang Bayangkung asli. Wong kita. Ada yang dari Bandar Jaya. Bandar Jaya. Ya, Bandar Jaya mana? Ini Bandar Jaya. Ya. Ini Bandar Jaya juga ya. Wah, sekarang kental sudah enak. Ada lagi yang lain? Daya murni. Ya. Nah, kita berpikir kenapa kita mesti ketemu gitu? Itu sebuah misteri yang luar biasa. Tetapi saya katakan bahwa ini adalah rancangan Tuhan. Para anak-anak tidak boleh memberontak kepada orang tua. Bapak modelnya nggak ganti-ganti apa? Modelnya kayak gitu aja. Buat yang agak keren dikit gitu. Kalau misalnya teman-teman pemain kan lihat bapak juga indah gitu, lihat mama juga indah gitu. Kita nggak boleh berontak terhadap itu. Saya percaya teman-teman selain saya yang bahkan di luar tempat ini pun juga menjadi orang-orang yang luar biasa di Jakarta sana. Yang kedua, rancangan awal Tuhan selalu membawa damai dan bukan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, mari kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Rancangan awal Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Rancangan ini dinyatakan oleh Tuhan bukan dalam keadaan baik-baik, tetapi dalam keadaan umat Tuhan sedang dibuang. Saudara, hari-hari ini mungkin kita merasa ekonomi seret, keluarga banyak yang sakit. Tadi saya mendengar informasi ada beberapa yang sakit, ada sakit panas, perut dan sebagainya. Tetapi pada saat itu kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik untuk kita. Kebanyakan situasi yang tidak baik adalah batu loncatan. Ketika di sini sawah sudah susah, anak-anak berpikir bagaimana supaya bisa mengembangkan dirinya. Mereka mempunyai pemikiran, saya harus keluar dari tempat ini supaya jadi orang. Saya harus keluar daripada zona ini karena membuat kita terpacu untuk melakukan yang lebih baik. Bayangkan ketika seorang anak tumbuh dalam sebuah kelimpahan fasilitas, anak gak akan pernah berpikir bahwa suatu kali ekonomi akan turun, bahwa suatu kali orang tua akan meninggal, bahwa suatu kali pekerjaan akan hilang, lahan akan habis. Tetapi berbahagialah ketika anak-anak tumbuh di dalam keluarga yang berjuang, karena mereka terbuka bahwa inilah kehidupan yang nyata, bukanlah seperti film-film India, bukan seperti drama Korea yang semuanya indah luar biasa. Ternyata kita tidak sedang berdrama di dunia ini, tetapi inilah kehidupan yang nyata. Tetapi dalam tengah pergumulan itu, pertanyaannya, kapan kita memiliki doa sampai menangis di hadapan Tuhan? Jawabannya satu, pada saat kita bergumul. Para pelayan Tuhan ketika sedang mengalami pergumulan itu jadi WL luar biasa, memainkan musik begitu luar biasa, karena menghargai daripada Tuhan. Mereka dekat sama Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita bisa lost control. Oleh sebab itu, hari ini saya kasih kabar baik.
ketika Bapak Ibu Saudara berkumpul percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang ketiga saudara, manusia memiliki hak bebas, dan yang keempat ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Yesaya 24:15 mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, banyak pilihan. Anak-anak muda banyak pilihan untuk memilih calon jodoh. Tadi sudah, pada saat kita akan memberikan persembahan, sudah ada doa-doa yang dinaikkan setiap ini. Dan salah satunya adalah etik jodoh. Percayalah bahwa jodoh itu bukan di tangan nasib, tetapi jodoh adalah bagaimana kita memilih hak bebas untuk memilih. Tetapi pesan daripada orang-orang rohani, pilihlah orang yang tahu akan Tuhan. Jangan menyeberang ke sana kemari. Awalnya bisa baik, tetapi kita bisa pastikan orang-orang yang jauh daripada Tuhan, mereka tidak memilih damai, tidak akan pernah memilih damai. Kalau terlihat damai, namanya terlihat, tetapi intinya mereka tidak akan dapatkan damai itu. Tetapi bersyukur bahwa kita tetap menjalani kekristenan kita dengan baik. Tetapi saya lihat bahwa orang yang tinggalkan Tuhan, kita bilang mereka sekarang di luar Tuhan, tetapi sama Tuhan, mereka sama saja. Pada saat itu mereka memang di luar Tuhan, dan sekarang tetap saja di luar Tuhan. Karena saya percaya, kalau orang di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Mau dikasih apapun tidak bisa menggantikan itu, karena Tuhan sudah terlalu baik sama mereka. Tetapi kadang-kadang kita berpikir, nggak ada Esther, maka cari Fatimah. Betul. Kita mikirnya yang cetek. Orang tua sudah, pendeta sudah kasih anak-anak, kamu jangan pilih itu, bahaya. Bilang ini kan memenangkan jiwa Pak Pendeta, ini memenangkan jiwa, ini menarik jiwa. Ketika kita bilang menarik jiwa, ternyata kita yang bersama. Jiwanya tetap di situ. Kita ditarik sama dia sudah. Tapi ada loh Pak Sigit, itu ada beberapa orang itu yang memenangkan jiwa, termasuk Ibu Gina tadi memenangkan Pak Sabrudin. Sebagai orang yang, waduh saudara, bicara tentang bagaimana Pak Sa dan keluarga mereka untuk menjadi anak Tuhan, wah luar biasa. Pak Sa visi dan keluarga besar itu luar biasa. Suatu kali nanti kalau kesini lagi, dia akan bercerita saudara. Itu tidak mudah. Tetapi kadang-kadang orang yang sudah merasa mengaku sebagai anak Tuhan, sudah di dalam Tuhan, kok gampang goyah. Kenapa begitu? Karena mereka belum di dalam Tuhan. Jadi apapun hak bebas memilih, ya terserah. Kita tidak seperti robot yang diremot ke gereja, bangun pagi, dapat jodoh, tidak. Tetapi kita memiliki hak untuk memilih sesuatu. Anak-anak yang kami kasih dalam Tuhan, sebagai anak orang tua cuma sebatas kita masih dikasih nasihat. Selanjutnya kalian yang memilih itu. Secara hukum 17 tahun ke atas punya hak bebas untuk memilih kepercayaan. Tetapi saran kita adalah makin mendekat kepada Tuhan, berakar di dalam Tuhan, supaya tidak mudah tercampur oleh itu semua. Sekarang tantangan belum banyak sebenarnya. Tantangan kita bangun tetap, tantangan kita sadar ilaha, tantangan kita nggak ada bensin, tantangan kita panas dan lain sebagainya. Tetapi di tempat lain, orang itu demi imannya harus mengorbankan jiwa. Kita masih enak saja. Kita bayangin, aku cinta Tuhan, aku memberikan nyawaku kepada Tuhan. Belum sampai memberikan nyawa saudara, kita disenggol sedikit oleh teman kita sudah sakit hati. Lalu jujur tidak mau ke gereja. Bagaimana bisa memasuki masa anginnya? Rasanya tidak sanggup gitu. Oleh sebab itu ini adalah tempat yang tepat. Setialah beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini Yosua
berbicara mengenai sebuah pilihan. Yosua dan keluarga sudah tidak bisa lagi. Apalagi yang namanya keluarga tidak punya hak untuk kita mengurusi keluarga lain. Saya ingatkan dalam berjemaat, kami pun sebagai gembala tidak boleh memutuskan sesuatu untuk keluarga, karena kita bisa kena getah. Tetapi dalam hati kita cuma kasih firman Tuhan kayak gini loh, kamu nggak boleh. Kalau gini nanti akibatnya kayak gini. Kalau kamu gini nanti begini, itu saja. Tetapi selama kita tidak bisa. Yosua juga berpikir demikian. Yang saya informasikan bahwa Allah yang benar ini, yang tidak benar ini, melakukan sesuai dengan perintah yang benar akan begini, yang kepada Allah yang tidak benar akan begini. Tetapi selanjutnya terserah kalian mau pilih yang mana. Kita punya hak untuk itu. Tetap baiklah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Apa sih tubuh ini? Kita usia, saya umur 51, itu saja udah encok, pegeliru, udah mulai. Nyetir nggak bisa panjang-panjang lagi. Sudah banyak keluhan. Dan akhirnya udah kita akan tinggalkan semua. Dan saya juga mengingat orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu adalah orang-orang yang ada di masa kecil saya. Tentunya dari jauh sana saya mendengar itu. Tetapi kita yang masih ada, saudara, masih punya kesempatan. Pilihlah yang benar, pilihlah yang baik. Amin. Yosua katakan, terserah kalian pilih yang mana, tetapi aku dan keluarga, aku tetap taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya saudara, saya pikir bahwa setiap kita sampai ke tempat itu tidak semuanya mudah. Tidak semuanya mudah. Kita ngajak anggota keluarga, tidak semuanya mudah. Tetapi kalau kita sudah ada di tempat ini, mari kita aplikasikan ekspresi kita, rasa ucapan terima kasih kita, mumpung kita masih ada. Kita nggak tahu hari ini, kita mungkin minggu depan masih ada waktu. Tetapi apakah ada jalur bahwa minggu depan kita masih hidup? Kita masih diberikan kesempatan. Pikirkan hari ini adalah hari yang terakhir. Cuaca nggak masalah, agak gimana nggak masalah. Yang penting hari ini saya akan maksimal untuk Tuhan. Saya percaya ketika orang diibadahi juga betul, saudara, pasti dia akan setia. Amin. Dan saya percaya teman-teman yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang berusaha. Aduh Pak Sigit, ke gereja itu sebenarnya nggak mudah, betul, nggak mudah. Orang selama ini hari Senin sampai Sabtu nggak kenapa-kenapa, kok kenapa hari Minggu pagi itu mulai perutnya melilit-melilit, itu mulai encoknya kumat, mulai migrainnya kumat, mulai ini itu, kemudian yang tidak biasanya teman bertamu, dia bertamu di hari Minggu itu. Saya katakan saudara sekalian, setiap kita ingin mendekat kepada Tuhan, iblis tidak rela. Setuju? Setiap kita mau mendekat kepada Tuhan, setiap kita mau melayani, setiap kita mau mengajar sekolah minggu, setiap kita mau membawa anak ke gereja, pasti ada tantangan. Artinya kita sudah benar. Kalau jalannya terlalu mudah, berarti kita seirama, sefrekuensi dengan roh jahat dunia. Ikut Tuhan tidak ada yang mudah. Kalau kita selalu bergumul, berarti jalanku sudah benar. Memang sulit. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar apa? Menuju Allah. Yang sempit menuju surga. Nah, jangan kalian berpikir temanku banyak. Ini cilaka sudah. Masuk surga itu jalannya sempit. Kalau mau cari yang mudah, gampang, di luar Tuhan sana temennya banyak. Tapi kalau kita sepakat dengan diri kita dan keluarga kita bahwa saya ingin ada di jalan yang sulit ini, karena saya percaya jaminannya akan masuk surga, pasti kita akan pantang mundur sampai mau menjemput kita. Amin. Kita lanjutkan yang kelima, Tuhan mengatur di setiap titik perjalanan ke tujuan berikutnya. Kisah Yusuf
Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang paling saya sukai adalah kisah Yusuf. Yusuf adalah anak teladan. Dia dicintai oleh orang tuanya, dekat dengan orang tuanya. Karena itulah orang tuanya kasih jubah yang terbaik. Setelah dia disolimi oleh abang-abang, dia dimasukkan ke sumur, diangkat kembali, dijual ke saudara, masuk ke sebuah rumah mewah. Di situ dia difitnah oleh tante Potifar. Setelah itu dia masuk penjara. Setelah masuk di penjara, dia mendapatkan mimpi sampai kepada profesi tertingginya adalah bahwa dia menjadi pemimpin di sebuah negara asing di Mesir. Saya katakan bahwa Yusuf ini adalah anak teladan, selanjutnya menjadi nabi teladan. Kemudian ketika dia menjadi pemimpin teladan. Mengerti bahwa saudara, ternyata orang-orang pilihan Tuhan di situasi apapun juga tetap dia the best. Ketika kita menghadapi kemiskinan yang luar biasa, kita tetap cinta Tuhan kok. Kita buka apapun atau komsel namanya, kebaktian rumah tangga dengan pesan, Pak Gembala, saya nggak bisa sediakan apa-apa. Mungkin air putih saja. Itu juga bukan aqua, bukan air mineral. Itu air yang dari timah. Tetapi ketika orang menyediakan rumahnya untuk ada doa di situ, itu adalah sikap yang benar. Kadang orang-orang, aduh saya nggak mau buka ini, saya nggak bisa goreng ini, nggak bisa goreng itu, nggak bisa masak ini, nggak bisa masak itu. Iblis sedang menipu kita. Tetapi saya percaya ketika keluarga itu disempatkan jemaat Tuhan untuk hadir di situ, berkat Tuhan akan turun. Ketika pernikahan di Kana, keluarga ketika mendatangkan Yesus di situ banyak mujizat terjadi, dan itu luar biasa. Dan kemudian ketika Yusuf itu menjadi orang yang sudah berkuasa, dia memiliki keteladanan pengampunan yang luar biasa. Siapa sih dalam keluarganya kata Abi nggak pernah berantem? Angkat tangan di sini. Bersaudara yang bukan anak tunggal, pernah nggak tidak berantem? Kata sama Abi. Tidak ada keluarga yang sempurna. Yusuf, kalau dia mau mengancam balas dendam kepada abangnya sangat gampang. Dia adalah seorang penguasa. Kasih surat aja. Ini keluarga ini yang datang sebagai orang asing, silakan kalian bantai saja mereka. Saya sudah muak melihat mereka. Tetapi ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, tetap saja di sini nggak ada rasa dendam. Karena apa? Ayat ini mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu persis bahwa jalan Tuhan gak mudah, tetapi dia bertahan untuk bisa mengampuni abang-abangnya itu. Dan akhirnya enggak tega lihat abang-abang, dia bilang panggil ayah untuk ke sini. Dan akhirnya ketika sampailah di momen yang paling mengharukan, ketika abang-abang dan saudara tidak tahu bahwa ini adalah Yusuf. Mungkin pakaian Mesir ya, tahu ya pakaian Mesir itu kayak gimana? Mungkin itu membuat lupa ini siapa ini. Dan yang mereka tahu adalah bahwa Yusuf adik kita mungkin sudah tewas, tidak ada berita lagi. Ketika Yusuf mungkin membuka itu, visual saya aja, bayangan saya, dia mulai membuka semua jubahnya dan dia visualkan sebagai apa adanya. Dan dia katakan, aku adalah Yusuf. Ekspresi apa-apanya seperti apa itu? Ketakutan. Mati dah kita. Udah. Alamat udah. Almarhum sebentar lagi.
Tetapi Yesus katakan enggak. Karena Tuhan mereka katakan sesuatu yang bagus sudah. Ketika kita menjadi satu komsel dengan Yusuf, pasti doa kita akan gitu. Pada saat Yusuf ada di sumur, doa kita, Tuhan tolong abang Yusuf Tuhan, supaya Tuhan itu ambil dari sumur. Ketika dibawa saudara sebagai seorang budak, doa kita juga, Tuhan selamatkan, Tuhan lepaskan ibu hati supaya Yusuf bisa lari sekencang-kencangnya kembali. Ketika ada di sebuah penjara, doanya kita, Tuhan supaya Yusuf ini cepat keluar dari penjara, selamatkan dia. Pasti. Makanya dalam koridor gembala itu ada doa-doa yang kita pikir seharusnya mendoakannya tidak begitu. Kalau orang sakit minta dia doakan oleh pendeta, pasti doanya dalam nama Yesus sembuh. Gak mungkin terdoa dalam nama Yesus angkat nyawanya Tuhan secepat mungkin. Karena biaya untuk pengobatan luar biasa, kita nggak akan pernah lakukan itu. Kita dipecat sebagai pendeta. Tetapi kita berpikir ada sakit yang diizinkan oleh Tuhan. Percaya. Ada sebuah masalah kehidupan keluarga yang diizinkan oleh Tuhan. Ada sumur Yusuf yang Tuhan izinkan. Ada sebagai budak yang Tuhan izinkan. Ada seorang nabi yang Tuhan izinkan. Kita punya paradigma yang berbeda. Pernah gak kita doa sekali langsung cesplok? Saya pernah. Tetapi cuma sekali. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya dalam keadaan sakit itu kita berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi persoalan keuangan, kita mengumpulkan anak-anak kita, suami istri bergandengan tangan, maka kita menangis di hadapan Tuhan. Jadi tangisan di hadapan Tuhan adalah sebuah penghargaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk Tuhan turunkan. Dan kita berpikir pada hamba Tuhan, benar nggak ini harus didoakan secepatnya untuk pulih? Karena seorang bapak, seorang ibu juga berpikir tentang pasangan. Pak, bapak ini ketika sudah tidak ada pekerjaan itu orangnya baik jadi. Dia nggak kasar lagi. Dia menghargai masakan istri. Waktu itu masih ada banyak duit, hepeng yang banyak. Kalau masak dikit kurang garam udah ngomong, kurang ini ngomel, mending saya ke warteg sebelah, mending saya ke restoran saja. Masakan mama jelek, masakan mama kayak gini. Tetapi ketika Pak dia sudah tidak ada pekerjaan, kok wataknya jadi bagus, menghargai istri, mulai bantu istri. Dia bilang, nah kalau pagi gak usah buatin kopi, saya bisa bikin sendiri. Waktu itu sudah kopi telat, itu bisa perang dunia. Kadang ibu juga berpikir, oh ini ya maksudnya Tuhan, membuat dia hilang pekerjaan, membuat dia terima sakit, supaya dia gak sombong lagi. Oh ternyata mama kayak gini ya. Setelah dia diajar sama Tuhan, ternyata menjadi seorang mama yang memperhatikan keluarga. Selama ini tidak seperti itu. Benar gak saudara? Jadi saya akan berbicara bahwa setiap apapun sudah Tuhan atur luar biasa, yang menjadikan kita menjadi lebih daripada pemenang. Percaya saja. Kata orang Jawa, percaya bongkoan. Pokoknya surau udah tersatu aja. Makanya orang yang terlalu pandai berilmu agama malah gak punya iman. Saya sarankan kalau kita belajar tentang Kristen, sekolahlah teologi. Tetapi kalau belajar iman, sekolahlah kehidupan. Tanya kepada bapak-bapak kita, tanya kepada nenek moyang mbah kita, mbah, bahwa tetap setia ya. Itu bagaimana caranya? Kita tanya sama mereka. Iya, mbah itu cuma pasang bongkar sama Tuhan. Ya sakit Tuhan, nggak sembuh ya mungkin Tuhan yang terbaik kasih. Nggak punya ya doa, kadang dikasih berkat, ya puji Tuhan, haleluya. Udah doa seminggu, nggak dikasih duit, ya puji Tuhan saja. Oh kayak gitu, sederhana kayak gitu. Iya, kekristenan itu sederhana saja. Percaya saja sama Tuhan.
percaya aja sama Tuhan, maka Tuhan akan lewatkan segala masalah ini. Kalau tetap ada masalah, pasti ada yang terbaik. Gitu saudara. Baik, kita lanjutkan yang ke-6. Firman Tuhan di dalam Mazmur 19 ayat 105 mengatakan, firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Saya percaya firman Tuhan adalah hidup. Amin. Firman Tuhan adalah menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hidup kita selalu ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Yang pendek ini saudara kadang-kadang, besok kita masak apa? Kita masak ayam opor. Enggak tahu saudara ke pasar kesiangan, ayamnya habis dijual. Akhirnya bukan ayam opor, akhirnya sayur lodeh. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Saudara, ada jalan pelita itu seperti apa sih? Kan kayak ubi gitu kan, kecil kayak ini itu tuh pelita saudara. Kita nggak akan berbicara bahwa pelita itu gede gitu. Kadang-kadang hidup kita itu step by step, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Hari ini kayak gini, besok hari Senin itu apa yang terjadi di hari Senin? Tahu nggak? Nggak tahu. Makanya setiap hari kita dituntut untuk berdoa. Nggak bisa kita doa hari Minggu untuk bolongan untuk sampai seminggu, kita nggak usah doa lagi. Nggak bisa. Ternyata hari itu di hari Senin kita kan sudah rencana mau ke Manggarai, mau wisata. Si Bapak Ibu sarankan saya supaya berwisata. Ya kita selagi atur. Ibu terkasih, kita harus bekerja besok. Kapan ya? Makanya saya bilang nantilah ada waktu saya kembali lagi untuk melihat. Ketika kita sudah merencanakan wisata, anak satu sakit, nggak bisa. Akhirnya doanya beda hari itu. Kita doakan anak kita yang tidak pernah diprogramkan hari ini. Tidak ada program listnya. Hari Senin pagi hari mendoakan anak untuk kesembuhan, tidak pernah diprogramkan. Tetapi di hari Tuhan kasih pelita di kaki kita, kayak dalam kegelapan gitu. Nah kita jangan kayak gitu. Saat-saat ibadah rumah tangga, waktu saya kelas 1 SMP sampai SMA itu, kita belum ada penerangan waktu itu. Yang paling menakutkan adalah ketika konser di Pak Gomo ya kalau nggak salah. Wah itu kan dekat kuburan. Saya paling takut kuburan. Wah kalau di situ itu musik barengan, kan cuma center, nggak bisa center. Kita bayangkan Tuhan itu menuntut kita terus terus. Belum hari Selasa kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang pasti adalah setiap hari pelita Tuhan ada di dalam hati kita. Yang terjadi pada saat awal bulan kita sudah periksa keuangan. Nanti bapak biasanya dapatnya segini, ibu dapatnya segini, dibantu anak kayak gini. Kita kok nggak surplus, tapi malah minus. Makanya rumah tangga kita jarang mengkalkulasi, gak berani sudah. Kami itu juga nggak berani. Tetapi cuma kepada kesimpulan setiap bulan kita bisa lewati. Waktu saya sekolah, itu kan si ibu kan jual ayam. Waktu mau studi itu, gabah yang ditaruh di selepan di situ itu diambil uangnya. Ya kita bingung, Bu kok saya bisa ke Jakarta? Iya itu. Kalau ibu kan gitu, ibu-ibu ya yang luar biasa. Kadang ibu kan nggak ada kalung ya, tetapi kalungnya ada di mana-mana. Pada saat dibutuhkan itu keluar kok ada. Iya, itu hikmat yang tidak bisa didapatkan di dunia formal. Nah kemarin dalam petikan saya pesankan kalian di sekolah perawat, yang satunya sekolah teologi, kalian nggak bisa mendapatkan ilmu hidup di pendidikan formal. Ilmu hidup itu adalah ketika kita bersanding dengan nenek kita. Waktu itu si bapak kerjaannya apa ya? Kok saya bisa kuliah?
Disitulah ilmu hidup. Satu hal kita harus kerja keras. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita lakukan apa yang bisa kita mampu lakukan. Mungkin sama cuma sedikit, tergantung sama irigasi. Zaman saya kecil, irigasi masih luar biasa bagus. Di depan situ pohon singkong, tukang melintangi manuk kilang itu ya. Di situ masih sana di sawah, masih ayam kita masih ada dapat di sini, mancing di sana. Kakak saya itu kan omnivora, pemakan segalanya. Mau ke hutan ada apa diambil, dapat ular diambil ular, dapat belalang diambil belalang. Nah kita belajar dari situ. Saya bisa menjadi anak Tuhan. Oleh kan berkat Bapak Ibu. Iya. Ya orang udah kuliah tak ada minyak sama orang tua. Buah pakai keratok. Orang baru kan dhisik ngono ae. Ini zaman saya Pak, generasi Z. Apa itu generasi Z? Enggak tahu lagi saya. Tetapi kita belajar ilmu hidup dari mereka. Suatu saat ingat si Bapak, waktu malam-malam gelap-gelap begitu, malam hari suka keliling, bukan roda. Untungnya bapak-bapak ibu di sini sudah tahu ini Pak Pendeta, Pak Bas gitu artinya. Pendeta Budi Pak, oh talent-talent. Padahal mendengar itu rumah jemaat. Di mana ada rumah jemaat yang berdoa gitu kan? Itu tujuannya. Bukan untuk nyuri loh, enggak. Keliling gitu, ada. Dan membuktikan maksudnya. Jadi orang-orang yang bertahan, meskipun dia seorang janda, meskipun dia serba kekurangan, tetapi doa itu yang membuat mereka melahirkan dan juga menumbuhkan anak-anak yang sekarang berhasil. Amin. Pelayanan Tuhan di sini nggak kenal sama saya. Waktu saya kemarin hadir, mati yang saya kenal. Itu sok salaman sok kenal. Oh iya Pak, padahal nggak tahu itu siapa. Karena akhirnya itu sudah itu kayak anaknya anak saya. Baraannya seperti itu, mereka nggak enak. Ya maafkan om ini yang jangan pulang. Nanti saya kasih alasan. Tetapi kita melihat masa-masa yang lalu luar biasa. Kita sederhana, tetapi penuh dengan iman yang melahirkan orang-orang yang luar biasa. Akhirnya ada berita di kaki kita, tetapi ada terang yang lebih jauh. Tuhan itu memeriksa hidup kita, menolong kita jangka pendek maupun jangka panjang. Kadang-kadang orang tua itu menikmati berkat Tuhan di masa anak-anaknya sudah berhasil. Nah orang tua kan serba susah. Bukannya awakmu berhasil, ya aku kasih ya bapakmu. Sudah sepuh dikasih asih, gimana masuk anaknya? Pantai nono asih itu nggak ada. Bapak itu zaman modern bisa jalur asih. Jika asih ekor mata ini, itu akhirnya anak-anak berhasil itu jangan sampai ini aku loh bapak. Itu doa bapak ibu yang berlutut setiap saat setiap waktu. Jadi ada jaminan di masa mendatang berkat ini. Suatu anak yang berhasil harus ingat orang tua, harus ingat siapa yang melahirkan. Harus ingat bagaimana berbagi. Mungkin di tempat saya berhasil luar biasa, tetapi dari berbagi kepada orang lain itu begitu luar biasa. Tetapi dari orang tua itu agak lupa. Nah, merasa dikit lah, bapak usahanya singkong, usahanya berapa, usahanya itu salah ya sombong. Meskipun orang tua berkelebihan, tetapi anak yang memberikan itu sesuatu yang luar biasa. Pak, aku besok kayak apa-apa ya Pak. Mungkin juga tambah-tambahan.
Meskipun nanti ibu juga kasihnya, bapak kasihnya kepada neneknya lagi, kan gitu sudah. Lu putune dateng, lu nanti neneknya, awakmu tuh kayak apa? Lu ibah wes go awakmu, meskipun begitu. Tetapi anak kan merasa ini bukan kekuatan saya. Oleh karena doa-doa. Dan saya percaya saudara sekalian, saya jadi seperti juga doa-doa dari bapak, ibu yang luar biasa itu, jemaah kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Kita sama di mata Tuhan. Aku di Depok sana, dan sebaraanku Pak Mariati, siapa lagi ya, Pak Poniren, Pak Yosafat, itu kan teman-teman main waktu itu. Ya, saya ingat. Kemudian teman akrab saya waktu itu adalah anaknya Pak Sarwono, Mas Andreas, di Papua sekarang. Waktu itu teman nyelam di sungai, masih nih Pak Sarwono. Jadi saya di rumah sana itu, sok mau kemarin langsung di sungai sana itu, ngomong. Jadi namanya orang dari sungai kan nggak bisa bersandiwara. Abu ini kan ketok, udah ini udah matanya merah kayak gitu, putih marah. Ya sendiri orang yang seperti itu adalah orang yang luar biasa bagi saya. Kita bisa berkulit yang berbeda oleh karena tempat yang berbeda, tetapi bergabung tetap sama. Amin. Saya ingin datangi teman-teman saya, gitu ya, teman main dan sebagainya. Saya dulu pernah nyiptain lagu dengan gitar yang gede itu. Sekali baru saya langsung lari ke Yosafat. Ayo sahabat mana? Mana? Ah itu, ingat kan? Itu yang di rumput Jepang itu kan? Rumput Jepang itu kan kakakku kan cuma tipis, langsung curut. Itu saya ingat selalu main gitar itu. Ya, masih aja bersatan aja. Segala berpercaya itu yang pertama. Itu ada organisasi. Di situ waktu itu masih ada rumah ibu, waktu itu masih ada tempat olahraganya Om itu, kemudian masih ada becak di sana, ada gong, masih ingat ya, masih ya, gongnya siapa itu? Yang tukang buat gong itu kan kakaknya bilang, ya itu masih benar. Itu kenangan-kenangan itu membuat kita bisa berbeda tempat, tetapi anugerah itu tidak bersama. Tidak dibanggakanlah dari kami kayak misalnya. Dan cuma bedanya apa? Pekerjaannya bau, tetapi hasilnya wangi. Amin. Nah kalau di kota itu pekerjaannya harum, tapi gajinya ya itu saja. Habis gajian, tanggalku ya habis semuanya. Tetapi di kampung kadang-kadang sambil lupu, sambil ngarit, sambil apa. Tetapi itu bisa bikin rumah yang luar biasa, bisa menyekolahkan anak. Itu kan terbesar. Makanya saya bilang, janganlah tanpa pendapat. Aku pengen Jakarta lalu, aku pengen farmasi gitu loh. Kamu jero di sana itu emangnya enak sudah. Ibu kota lebih kejam daripada ibumu. Saya dulu kan mikir begitu toh. Nah Jakarta enak loh, kok kulitnya sok putih, bisa bunyi setiap dino, nanti putih juga, gak usah main layangan jadi kayak orang Korea kan rambutnya pirang-pirang gitu. Tetapi intinya adalah di hari ini teman-teman sudah ada yang punya cucu mungkin, tetapi kita sama dengan Tuhan. Amin. Kita lanjut ya, ini karena waktu. 7. Kesetiaan dan tetap bertahan adalah syarat menerima janji firman. Dan 15-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita harus bertahan. Untuk memulai lebih gampang, ya. Memulai main musik waktu jadi tim praise and worship itu luar biasa, tapi setiap kita akun. Jadi latihan jam 7, jam 6 udah nyampe sini.
Dia jago orang terlalu gitu. Setelah setahun 2 tahun itu paling telat bisa tersendiri. Tetapi yang benar itu adalah tetap pernah memulai sangat bagus, tetapi tetap bertahan. Nilai perjuangannya sangat tinggi. Gak akan kuat. Wah pokoknya Tuhan, kalau saya udah lepas dari hutang ini, saya ingin setia. Setelah lepas hutang, memang setia, tetapi sebenarnya habis itu kembali lagi kalah. Jadi yang menjadi kelebihan daripada teman-teman kita yang senior adalah mereka tetap bertahan. Yang muda-muda kita belum sampai kepada akhir. Kita akan membahagiakan dalam renungan kita orang-orang yang waktu dipanggil Tuhan masih ada dalam dunia. Kita belum tahu. Bagi saudara kapan meninggalnya kita tidak tahu. Apakah kita tetap setia? Kita juga tidak tahu. Kita hanya bertahan saja. Bertahan di dalam Tuhan. Yang kedelapan, Efesus 4:11-12 mengatakan, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang kudus dan pekerjaan pelayanan bagi pemenuhan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ilmu pengajaran, oleh permainannya yang palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan kita dengan teguh pegang kepada kebenaran di dalam Kristus kasih. Kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar kerja tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hal yang terakhir saya sampaikan adalah bahwa kesetiaan dan setiap tetap bertahan adalah syarat untuk menerima janji firman. Saya katakan secara sederhana, kapan kita mempercayai firman? Selanjutnya, ketika firman itu terjadi. Tetapi kapan janji firman Tuhan itu terjadi? Ketika dilakukan. Firman Tuhan tidak cukup menjadi pengetahuan saja. Aku tahu kok yang minggu lalu, aku tahu kok Yesus sebagai juru selamat itu kayak gimana. Aku tahu kok nabi-nabi itu. Tahu penting, tetapi yang paling penting adalah mempercayai dan lakukan. Tuhan itu nggak usah diselidiki sudah. Ya itu orang teologi yang menjadi Tuhan. Kita tuh hanya mempercayai saja. Asalku jangan jubah, aku akan sembuh. Kamu berendam 7 kali dan aku akan sembuh. Sediakan buli-buli 5 roti 2 ikan. Sediakan itu air tawar supaya diberkati dan menjadi anggur. Cuma itu saja. Tuhan berkati hasil bumi sebagaimana musim panen yang sulit, tetapi aku percaya Tuhan bisa memberkati. Jadi yang terakhir adalah sebagai kesimpulan, Tuhan adalah sang sutradara kehidupan. Para tokoh-tokoh di dalam sebuah drama yang paling dia ikut dan percaya adalah sutradara. Amin. Kita hanya minta belas kasih daripada Tuhan. Tuhan tolong aku punya rancangan kayak gini. Tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan adalah sutradara hidup saya. Saya ada di tempat ini, saya tidak tahu bagaimana Tuhan mengolah hidup saya. Akhirnya terjadilah sebuah kesimpulan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Amin. Nah, saya akan bercerita sebuah kesaksian melalui bentuk gambar. Saudara bisa lihat ini. Siapa yang bisa bercerita tentang ini? Ini sebuah nilai kehidupan sejarah kehidupan. Bapak masih ingat? Ini ada di mana, Bapak Saudara? Bapak ini masih ingat? Di Dongkrak.
Ini adalah jembatan gantung tempat kita mudah di waktu itu. Wah, benar-benar sebuah zona yang paling mengerikan. Siapa duluan? Yang begini. Yang perempuan itu dijerikan aja, bisa pipis. Ini kita sedang melewati sebuah tempat. Kita punya pos PI di sana. Ada beberapa pos PI. Dan saya adalah anak yang paling sering diajar oleh bapak. Ini motornya kalau nggak salah Yamaha 70. Iya. 80 ya. P80. Ini yang naik motor cuma kami, yang lain naik sepeda. Lanjut. Ini baptisan. Masih ingat nggak ini yang dibaptis siapa? Di irigasi. Sayangnya saya nggak memfoto. Sekarang baptisan di mana baru saudara di sini? Oh. Jadi baptisan di sini waktu itu mesti ada tim khusus Densus ulung kencang yang minyak yang ada kapal selam itu kan, minggir. Yang si baptisan kan pasti lo bener itu kan. Ya ini kan di tengah, di ujung kan ada yang nongkrong gitu, belum gitu kan. Itu kemana larinya? Kan gak ke atas, air itu kan sesuai hukum fisika pasti ke bawah. Dibiarin. Pak Bas besok lainnya, gue sama nyemplung. Saya ingin sebuah cerita bahwa GBI Gunung berasal dari ini. Ya. Terus dipindah. Ini saya masih penasaran yang dibaptis ya. Ini kan enggak kan? Itu loh yang rumah di sebelah sana, saya lupa namanya. Loh itu pokoknya cuma kulung lah pokoknya. Lanjut lagi tadi. Nah, inilah rombongan muda-mudi waktu itu. Saya ingat waktu itu Lek Mesni itu bonceng siapa? Oh kita tunggu kok nggak nyampe. Nggak ngerti riding pedot. Iya. Dan kan susah masuk ditarik karetnya nggak bisa. Tapi didorong. Terus ada yang keren itu kan pakai sendal. Masuk masuk. Saat ini saat tarik kayak gitu. Ya memang pakem. Itu kan remuk ini. Nah yang di sini naik sepeda siapa sekarang? Masih ada? Enggak ada. Walaupun ada itu sepedanya pasti bagus. Waktu itu saudara ini lagi pergumulan. Pak ingat gak ini siapa aja? Ini kan luar biasa. Jadi saya ingin cari foto-foto masa lalu itu karena anak-anak kita harus tahu kayak gini. Kita bisa kayak gini berasal dari kayak gini. Pernah pos PI di mana? Pernah juga di daerah sebelum Kota Bumi sama bapak ini. Wah enak pak, apa? Kan nggak ada handphone ya. Kita datang sama bapak itu dengan susah payah nyampe sana. Wongnya sambatan, gawe omah. Ini kemana orang yang nggak pulang sampai kita mau mulai doa di rumah tangga itu nggak ada orang karangannya. Terus yang paling asik waktu itu ke GMP. Waktu itu yang jualan di situ saya lupa Mbak Bisri atau Mbak Misri waktu itu yang di sana. Mbak Bisri. Waktu masuk bagi saudara itu naik sama motor tadi kalau nggak salah itu kering, tahu kan Gunung Madu itu kalau pas kering enak kan masuknya tebu-tebu. Waktu pulang itu hujan, jadi gas itu nggak boleh berhenti, gitu kan, kalau berhenti ya berhenti, itu sama bapak. Jadi pakai di singkapi gitu. Kalau nggak ada hujan enak.
Jadi kita mengalami dengan tidak gampang. Yang baru-baru masuk dalam gereja ini, inilah sejarah kita. Bagaimana kita melayani luar biasa. Ini sebuah nilai kehidupan. Makanya Bapak berjasa itu dalam hal seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu sudah tinggal melihat anak-anak yang sudah jalan melayani, ada majelis, ada pengurus, ada generasi muda, ada band yang jalan dengan baik, ada yang menangani sini, udah waktunya seperti itu. Kita capek lelah ini sudah ada waktu itu. Ini adalah gereja sebelum dibangun. Iya. Ini luar biasa. Jadi awalnya itu kayak gini, di sini dulu ada sejarah. Jadi sayangnya tembok yang di sini ini nggak kesisa untuk gereja awal. Ya, susah karena dipotong. Itu kayak tembok ratapan. Yang saya ingin waktu itu setiap Kamis atau Jumat, Bapak Ibu itu datang ke gereja, bawa petroma. Pak Lukas kalau udah bawa petroma itu kita karena lampunya kan senter publik oncor gitu kan. Itu ada petroma itu kan saking suka-cita dengan ngomong ini kaosnya ceblok. Wasa-wasa gitu. Yang ibu-ibu buat teh manis, yang bawa bapak minjekin lempung, waktu itu tepuk tangan itu kan, wah itu senang dari sekolah minggu sampai bapak-bapak ibu itu senang sekali luar biasa untuk membangun rumah Tuhan. Ya, jadi teman-teman sekalian kalau kita sudah tinggal merenovasi, tinggal meneruskan, itu karena jerih payah bapak ibu kita. Amin. Itu luar biasa. Saya bukakan ini bahwa pekerjaan Tuhan itu harus tetap dilakukan. Lanjutkan. Nah ini pembangunannya ini. Ini saya dikasih foto ini, saya sukacita. Tetapi dalam artian fakta awal hilang pada saat kami harus berkolaborasi dengan masyarakat setempat dulu. Di situ tempatnya itu kita latihan dangdut di depan gereja. Sepertinya kita main band, saya SMP kelas 1 itu main band. Drumnya itu dari drum, terus itu kulitnya itu dari kulit sapi. Setiap 2 lagu musik petroma dideketin supaya itu kulitnya itu jadi kenceng lagi. Dari tak gitu dan tak gitu. Udah petroma jalan lagi sini. Itu peristiwa. Kalau zaman sekarang gereja dibuat latihan dangdut, kita akan protes. Tetapi waktu itu harus, ya sudah, perjalanannya nggak akan langsung. Dan saya waktu itu dapat sebuah alat musik agak panjang, nggak apa-apa ya, saya jarang di sini. Dapat berkat drum, tetapi snare-nya doang. Itu sebenarnya kalau sampai rohani itu si bapak awal-awal pakai Casio dikasih mic yang kecil ini, kemudian ada gitar gentar. Waktu saya memulai pelayanan itu di gereja umum itu pakai gitar bude itu, saya kayak mainnya kayak kecapi karena nggak muat. Saya kan kecil waktu itu. Puji Tuhan untuk awal nggak ada saya, itu memalukan saudara saya, modelnya itu memalukan. Jadi saya main gitar dulu di bawah begitu. Pak Erin saksi, Pak Erin, Pak Mariadi itu adalah pemain-pemain musik awal. Terus Mas Nanang, iya. Pemain keyboard mana itu jangan dilihat bentuk tangannya, itu bentuk tangannya udah kayak nyeker-nyeker apa ini. Tetapi yang penting kan hasil suara. Itu mulai dari situ. Mas Yus itu tukang buat bass, tukang buat gitar. Sampai di Kalimantan juga buat produksi gitar sendiri. Senar gitar putus, kita cari seling sepeda, remnya itu kan ada itu yang nomor berapa kan persis itu. Dua alot, itu paling keras. Ini saya cerita fakta loh. Katanya udah bagus banget. Dan harus
dilestarikan, harus dipelihara. Membeli lebih gampang daripada mengelola. Kelola pekerjaan Tuhan, kelola orang misi. Lanjut lagi. Nah, ini udah mulai sama. Kemudian kita lanjut lagi kepada lanjut. Nah, kita saksikan inilah gereja kami sederhana. Waktu itu Bapak di rumah. Nah, ini kakak si Jason yang paling lucu. Seperti itu ya. Ya. Jadi blasteran antara saya dengan istri jadinya kayak gini anak saya. Hari ini nggak bisa hadir. Lanjut lagi. Nah, ini gereja kita di sana, saudara. Ya, lanjut lagi. Nah, ini adalah pengurus waktu tematik 17 Agustus kalau nggak salah. Lanjut lagi. Nah, ini keluarga kami di sana. Ini kami, kemudian ada adik-adik ipar, Karini kakak tertua, ini papa mertua, mama mertua, ini keluarga kami di Depok di sana. Gak tahu kapan kita bisa ke sini. Tetapi intinya begini saudara. Nah, ini baru saya kasih tahu kenapa masih itu nggak pulang-pulang. Pasti berarti pertanyaan ini. Ini apa ya Bu? Ini masih gitu Bu. Si anak nomor kan gitu ya. Nah, pertanyaan banyak juga teman-teman kita yang di sana, termasuk Pak Peri sudah bikin waktu itu juga. Saya mungkin yang jangan dulu. Iya, gini saudara. Jadi awal-awal kami membentuk ini nggak gampang. Iya loh. Jadi jangan berpikir bahwa orang di kota itu penuh dengan maju, penuh dengan kelimpahan luar biasa. Perjuangannya berat. Nah, saya berpikir ini sebagai anak. Nah, aku delok-delok mulai, itu nanti akan mulai terus. Pada saat berjuang nggak gampang. Istilahnya gini loh. Neng omahku makannya enak. Nangis sih. Tapi di sana sudah makan di sana ini gambaran bukan ini maksudnya. Ketika seorang anak pulang, dia nggak mau balik lagi. Tapi bahwa itu di sana susah waktu itu. Kurang lebih 10 tahun lalu itu nggak gampang. Dan saya tahu kalau saya pulang, mungkin saya nggak akan balik lagi. Saya menjaga panggilan itu. Hanya saya tahu. Jadi lebih kurang, ya benar aku di sini. Waktu itu pun nggak berani kabar Bapak Ibu yang sesungguh-sungguhnya nggak ada. Dan belum dikasih kabar yang sesungguhnya itu Bapak Ibu bergate mulai balik. Gerejamu terancam nggak ada gitu. Jadi beda dengan Mas Untung, Mas Yono, Mas Suraji, Mas Agus, terus kemudian Mas Dunia, saya sama itu agak beda. Saya itu anak yang paling dekat sama Bapak. Jadi saya pikir kalau saya dulu nyanyi mulai nanti nggak akan balik ke Depok. Pilihan yang sulit waktu itu. Gereja belum ada. Kita dari gereja yang besar menuju kepada gereja nggak tahu ada atau nggak ada. Tapi itu nggak ada. Tapi sekarang saya sudah komit dan juga ngomong kepada tim saya ini mungkin saya akan programkan minimal setahun sekali pulang. Karena di Depok sudah aman, gereja sudah ada, sudah bertumbuh dengan baik. Jadi maafkan saya dengan istri, keluarga, kalau selama itu saya nggak pulang-pulang. Mengerti ya? Jadi sulit bagi seorang anak yang kayak tentara yang dilepas di medan perang, boleh saya mulai ya puji Tuhan, yang mulai tinggal nama ya itu sudah panggilan. Jadi saya nggak terlalu jujur sama Bapak Ibu waktu itu. Dia yang Depok sama Pak. Tetapi setelah kasih kabar begitu saya
Ada tisu. Saya kasih kabar, saya nangis sendiri. Ya udahlah, saya bisa liwat dulu. Yang penting panggilan Tuhan tetap dijalankan. Ya maafkan saya kalau saya jarang pulang. Cukup lama ya, saya pulang terakhir itu waktu saya pakai sedan corona waktu itu. Ya sedan corona waktu itu masih, saya juga masih kecil. Ya, terus sama kakaknya di depan situ dengan motor gede itu kan, motor merah itu. Jadi gitu ya. Jadi itulah yang terjadi saat-saat dimana kami harus membangun. Sulit sekali ini, saksinya Pak Ser tahu sih bagaimana. Dan saya nggak bisa katakan waktu-waktu itu sebelumnya, hari ini saya bisa katakan itu. Jadi pesan kepada teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini, itulah keadaan saya. Saya juga meskipun laki-laki juga emak-emak dalam artian, kalau sudah ingat ibu itu masak ayam dialupi, kerongkongannya itu paling suka saya. Saya udah pesen kok nyampe sini, Bu, siapin bakmi ya, bakmi yang cuma ada satu-satunya di seluruh dunia, bakmi pulau. Meskipun setelah makan ya udah umurnya beda. Waktu itu enak kan, pakai pecel itu enaknya luar biasa. Nah sekarang saya tuh lebih suka tuh makan dengan tempe orek, ikan asin, sambal terasi, enak. Gak bisa makan. Tetapi itulah akhirnya saya berpikir tahun 2023 saya sudah siap. Ya, karena di sana sudah aman, Tuhan sudah menyertai. Gitu ya. Nanti saya ajak teman-teman dari Depok, nanti mungkin setahun sekali lah mungkin bisa kita alokasikan untuk bisa ada di sini. Begitu ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saya rasanya lega bisa menyatakan ini. Karena pertanyaan ini begitu banyak, termasuk temanku Mas Mariadi juga mungkin terus masih dianggap mati ya, boleh serah tahun mulai duenel kabar ya apa. Saya rasa seperti itu. Tetapi inilah yang saya nyatakan hari ini, bahwa demi menjaga panggilan pekerjaan Tuhan enggak kalah. Ya. Nah puji Tuhan, itu saya sampaikan, dan pada hari ini kita minta kekuatan Tuhan untuk kita mengikuti zaman kudus. Terima kasih Bapak Gembala sudah kasih tempat saya untuk melayani dalam zaman kudus ini. Mari kita siapkan hati kita, mari para pemain musik juga sudah datang. Setiap kita sudah menerima perjamuan kudus ini, ada yang belum bisa angkat tangan, nanti asal bisa kasih. Karena kan menjadi sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, kau membuat dosaku. Jauh dalam jauh ke dalam tubir laut, kau lemparkan dosaku. Sambil kita minta ampun di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih, betapa
banyak salah di hadapan Tuhan. Kami mengaku di dalam kuasa nama Yesus. Kami mengaku Tuhan adalah juru selamat kami, pengampunan luar biasa atas kami. Kami menerima perjamuan kudus sebagai ekspresi ucapan syukur atas penebusan di dalam kuasa darah Yesus. Kami bersekutu di dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan penderitaan Kristus, dan kami akan dimuliakan bersama Yesus. Kami terima dengan penuh ucapan syukur kami. Mari Bapak Saudara siapkan roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersekutu dengan penderitaan-Mu. Haleluya. Mari ambil cawan di tangan kanan kita. Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum sama-sama. Mari kita sembah Tuhan. Bahwasanya Allah senantiasa baik buat kami. Kalau kami sedang keadaan apapun, Engkau tak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu ada bersama kami. Kalau pada saat ini pun kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, biarlah firman boleh tertanam di hati kami, sehingga kami mengerti akan maksud Tuhan dan kehendak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak kami Yohanes Sigit Parwanto. Hidupnya diserahkan untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami selaku ibu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya doa-doa yang kami naikkan buat anak kami ini. Tuhan